Selamat datang kembali teman-teman operator di Kabupaten Sampang. Bersama kami kembali akan memberikan tutorial dalam pengerjaan e-learning madrasah. Oke, untuk pendaftaran saya anggap sudah selesai. Metode yang pertama harus kita kerjakan adalah metode offline dulu. Ya, setelah offline selesai, nanti di-online-kan di hosting atau cloud server. Baik, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini localhost alamatnya ya, localhost /2 8094, portnya 8094. Kita coba dulu login ya. Ini sudah versi 142 teman-teman ya. Oke, di sini kita login dulu. Setelah masuk ke halaman admin, yang harus kita kerjakan pertama kali itu adalah melakukan sinkronisasi ya. Jadi internetnya harus diaktifkan dulu ya. Apa itu sinkronisasi? Yaitu menyinkronkan data offline ke online-nya. Nah, kemarin kita kan sudah mengerjakan data di website e-learning-nya, data identitas madrasah. Setelah itu disinkronkan ke aplikasi offline-nya. Setelah itu kita cek di sini. Setelah melakukan proses sinkronisasi, misalkan kita pilih yang ini ya, untuk menyinkronkan profil madrasah, mengambil data dari server ya. Oke, setelah itu kita ke profil madrasah untuk ngecek apakah data sudah masuk. Oke, ini data sudah masuk ya. Setelah itu kita mengerjakan master data dulu, kita buat dulu. Kita menyesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing ya. Nah, di sini kita buat. Ini contoh yang sudah saya buat ya. Kalau pengen nambah kelas, tinggalkan tambah data, pilih kelasnya. Karena ini jenjang MA, kelasnya yang muncul 10, 11, 12. Kalau MTS ya mungkin 7, 8, 9. Nah, ruang kelas ini adalah rombelnya atau rombongan belajarnya. Jadi kalau MA itu IPA 1, IPA 2 sampai sekian-sekian. Setelah selesai kita simpan. Buatlah rombel sesuai dengan kebutuhan madrasah. Setelah itu kita buat mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang disediakan website e-learning itu terbatas. Jadi kalau kurang bisa ditambah sendiri Bapak Ibu operator. Nah, dengan cara tambah data. Tambah data di sini tinggal tulis datanya ya. Misalkan mata pelajaran kita contohkan tata boga. Karena ini sudah ada sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita simpan data. Nah, ini sudah ada tata boga di paling bawah biasanya Bapak Ibu ya. Nah, ini tata boga ya. Atau kalau tidak sesuai bisa dihapus atau diedit ya. Setelah itu kita membuat user. User itu ada 3, user eksekutif, user guru, dan siswa. Eksekutif itu isinya kepala madrasah, wakil kurikulum, dan pengawas. Nah, di sini ya. Saya contohkan di sini saya isi kepala madrasah saya. Caranya ya tinggal tambah data atau Excel, diimport melalui template. Tambah data, sini NIP-nya kalau kosong, tidak punya NIP, tinggal 0 ya. Nama eksekutif, ya, nama kepala, jabatannya pilih kepala madrasah, passwordnya terserah Bapak Ibu, bisa diisi 1 sampai 6 atau terserah lah ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan terakhir, nah, tinggal dipilih, kemudian simpan data. Akan muncul seperti ini. Yang kedua, data siswa, data guru, maaf ya. Nah, data guru ini merupakan data pengajar ya. Karena data guru ini banyak, kita sarankan menggunakan template Excel ya. Di sini ya, import template. Kalau mau ngisi satu-satu bisa, boleh tambah data. Kalau mengisi template pakai ini import Excel. Nah, download template-nya nanti ada file berupa Excel yang kita tinggal isi Bapak Ibu ya.
Kita isi dulu di Excelnya, kemudian setelah itu kita impor. Pilih Excel, kita import. Kita cari file yang sudah diisi tadi ya. Nah, dan import. Oke. Kemudian setelah itu data siswa. Proses data siswa sama dengan proses ngisi data guru ya, kita sarankan menggunakan import ya. Karena banyak siswanya. Kalau tambah data ini satu-satu ya. Import, prosesnya sama, dulu template-nya kita isi sesuai dengan kolom yang di Excel. Setelah itu ketika proses import, kita pilih kelasnya. Kelas 10, rombelnya berapa, agama, pilih. Berarti kita mengimport siswa itu per kelas atau per rombel. Jangan sekaligus ya. Jangan sekaligus, tapi per kelas. Misalkan di sini cuma kelas 10 agama saja. Jadi template-nya satu-satu per rombel, per rombongan belajar. Oke. Bapak Ibu, kemudian setting wali kelas. Nah, setting wali kelas ini diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Misalkan di sini saya isi wali kelasnya. Oke. Ini muncul. Syukur ini, Bu. Cuman tulisannya tidak tampak ya. Oke. Nah, sebenarnya ada ini. Cuman tulisannya tidak tampak Bapak Ibu ya. Kemudian guru BK. Guru BK juga hampir sama dengan memilih wali kelas. Kita pilih satu-satu sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan di sini kita isi ini, misalkan ya, diisi semua sesuai dengan kebutuhan madrasah. Oke, berikutnya aplikasi ini sudah siap digunakan. Tinggal kita kirim link untuk kepada guru dan siswa. Tapi ini masih metode offline dulu, Bapak Ibu. Kita logout dulu. Kita akan mengerjakan dari unsur guru dulu. Setelah itu kita baru mencoba dari unsur siswa. Setelah selesai, kita mencoba masukkan dari unsur guru. Maaf ya, saya login dulu. Kita ambil contoh username guru, salah satu guru. Oke, misalkan Syukur ya. Nah, di sini ini yang dipakai username-nya ini ya, NUBTK nick ini, dan ini passwordnya Pak Ibu. Ini diberikan kepada teman-teman guru ini passwordnya. Kita login dulu ke dalam unsur guru ya. Oke, kita masukkan di sini passwordnya. Oke, maaf ada 6 ya. Ya, ini dia hasil. Nah, di sini merupakan halaman login pada akun guru ya. Di sini kan sudah siap ya. Untuk guru itu profil bisa dirubah, foto profilnya ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, langkah pertama yang harus dikerjakan guru yaitu membuat kelas, Bapak Ibu ya. Buat kelas ini ada di menu ini. Ini untuk tampilan di komputer, PC atau laptop Bapak Ibu ya. Kalau diakses melalui HP, menunya beda lagi ya. Biasanya menunya itu sederhana, tidak selengkap seperti ini Bapak Ibu ya. Dan ini tampilannya cukup familiar sekali dan mirip media sosial yang biasa bisa kita pakai, gampang ya. Nah, sini halaman profil, ini halaman wall atau halaman untuk bisa berkomunikasi dengan guru yang lain atau siswa. Nah, ini absen ya, siswa yang sudah aktif, dan ini kelas online yang telah dibuat ya. Ini beberapa kelas online yang sudah dibuat ya. Nah, di sini absen ya, kita klik dulu absennya. Absen ini menandakan bahwa guru yang bersangkutan itu ada ya, sudah melakukan e-learning ya di kelas atau di hari itu ya. Ini halaman wallpaper, bisa upload status seperti ini ya. Sehingga terbaca oleh guru yang lain. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat kelas online. Buat kelas online. Oke. Pilih kelas 10, rombelnya IPA 1. Nama kelas bisa kita samakan dengan rombel atau materi ya. Kan ini. Materinya
gaya, karena ini gurunya guru fisika Bapak Ibu ya. Deskripsi gaya. Mata pelajaran itu fisika. Agenda 1. Kita tulis 1 dulu ya. Buat kelas berhasil. Nah, setelah itu ini halaman untuk kelas ya. Langkah pertama harus kita lakukan yaitu mengisi di form sebelah kiri ini Bapak Ibu ya. Sebelah sini ya. Yang dari yang paling atas yaitu standar kompetensinya. Ini KIKD Bapak Ibu ya, kalau kita bikin RPP dulu ya. 1 gaya simpan. Nah, KI 3.1 itu gaya. Sekarang keterampilan KI 4-nya ya. Itu ini gaya simpan. Nah, KI 4-nya 4.1 itu gaya. Setelah selesai standar kompetensi, kita menentukan KKM ya. KKM-nya. Nah, KKM itu menyesuaikan dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Misalkan kita pilih sedang ya. KKM yang kita pakai itu 70. Diedit saja ini Pak Ibu ya. Kita edit jadi 70. Simpan ini. Kita edit jadi 70. Simpan. Nah, maka predikatnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini ya ketuntasannya ya. Kemudian berikutnya membuat rencana pembelajaran ya. Rencana pembelajaran atau bahasa kerennya RPP Bapak Ibu ya. Kita buat, klik di sini untuk pertama kali. Nah, ini anggaplah tanggal sekarang Bapak Ibu ya. Pilihan jamnya jam pertama sampai jam kedua misalkan 2 jam pelajaran. Pilih pertemuan pertama. Ini tadi materinya gaya ya Bapak Ibu ya. KI-nya pengetahuan, KD-nya gaya. Oke, tujuan pelajaran memahami gaya. Ini disesuaikan dengan RPP masing-masing mapel ya. Ini hanya contoh. Ini diskusi misalkan diskusi dari buku sumbernya kegiatan pelajaran. Ini pilihan opsional, pilihan juga kita simpan. Oke, RPP berhasil disimpan. Setelah RPP kita membuat bahan ajar. Ya, bahan ajar ini harus kita buat dulu. Bahan ajar ini bisa berupa gambar, dokumen itu bisa PDF, bisa Word, bisa Excel ya. Kemudian bisa video ya. Tapi yang kita sarankan di sini kalau video itu kita linkkan ke YouTube Bapak Ibu ya, ke YouTube. Jangan langsung diupload ke hosting. Kalau kita pakai hosting nanti penuh Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan di sini membuat bahan ajar PDF saja ya, yang paling gampang ya. Kita terus dulu. Kita cari di sini Bapak Ibu. File apa saja yang berupa PDF Bapak Ibu ya. Kita cari di ini aja. Nah, ini. Open. Kita contohkan ini Bapak Ibu ya. Sini gaya. Keterangan materinya gaya. Nah, ini bahan ajar ini bisa dibagikan ke semua kelas dengan jenjang yang sama ya. Kemarin sudah saya coba buat ini untuk 11 IPA 2. Itu bisa dibuat dalam jenjang yang lain gitu. Kita simpan. Ini ya, bahan ajar sudah terupload ya. Kemudian setelah bahan ajar kita mengundang siswa. Undang siswa dulu supaya masuk kelasnya ya. Kita pilih undang siswa, kemudian gabungkan semua di kelas 10 IPA 1 semua. Kita gabungkan semua. Oke. Berhasil, kita kembali. Nah, itu langkah pertama. Kemudian yang kedua ini absen. Menu absen ini untuk memantau sudah login ke e-learning ini ya. Jadi kita ketahuan di sini. Oh, ini si A ini sudah absen ya. Si B sudah absen ya. Kemudian jurnal guru ini merupakan catatan guru apabila ada kejadian-kejadian yang perlu untuk dicatat ya. Jadi bisa di sini tambah kejadian. Misalkan si A ini
aktif ya, kita tulis saja aktif ya. Sikapnya tanggung jawab ya. Positifnya kasih feedback, lanjut, serah kebutuhan Bapak Ibu ya. Kemudian komputer based test ya. Menu komputer based test ini adalah menu untuk kebutuhan evaluasi ya, atau penilaian ya. CBT itu ada beberapa jenis-jenis soal yang bisa kita buat. Yang pertama itu pilihan ganda ya. Kita buka aja dulu Bapak Ibu ya. Buka aja dulu pilihan ganda. Nah, ini ya. Jenis ujian misalnya kebutuhannya untuk penilaian harian. KI-nya gaya. CBT harian, gaya. Waktu kita beri 120 menit. Tanggal ujian itu secara kebutuhan Bapak Ibu bisa 1 hari ataupun 1 bulan terserah ya. Tentukan ya. Acak soal ya, aktifkan ujian. Oke. Kemudian setelah pengaturan buat soal. Soal ini kalau Bapak Ibu ingin membuat soal secara manual, pakai menu buat soal. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengimport soal, langsung ke nomor 3. Ini buat soal ya. Sudah disediakan template Excel-nya diisi, diimport ke sini Bapak Ibu ya. Atau kalau sudah punya soal sebelumnya, langsung ke bank soal. Cari di sini Bapak Ibu ya. Misalkan kalau ada. Tapi kalau saya bikin soal manual Pak, misalkan saya contohkan di sini soal ujian soal IC ya, kita pilih di sini IC. Kita contohkan apa itu gaya. Tambah soal. Kita bikin 1 soal dulu. Atau 2. Apa itu corona? Nah, kita simpan dulu. Tambah soal. Kalau sudah selesai Bapak Ibu ya, simpan dan tutup. Oke. Setelah selesai membuat soal, kita bisa memberikan penilaian ya. Penilaian ini apabila siswa sudah mengerjakan semua tugas, kita bisa cek di sini ya. Penilaian K3, saya bisa cek di sini hasilnya. Nah, ini karena belum ada siswa yang mengerjakan Bapak Ibu ya, kayak kosong. Nanti kalau sudah ada, kita cek di sini. Dan ini penilaian keterampilan. Nah, ya. Ini penilaian akhir semester. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan nilai akhir ya pada siswa, sehingga bisa direkap di sini dan kita ARD Bapak Ibu ya. Sini nilainya berapa, nilai akhirnya nanti muncul di sini. Misalkan di sini 70. Ya. Kita akan muncul di sini 70 nilai akhirnya. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian rekap ya. Rekap report ini akan muncul setelah guru memasukkan nilai di penilaian semester di sini ya. Nah, ini tadi kan saya contohkan itu nilainya 75, cuman karena keterampilan kosong maka nilainya D ya predikatnya. Ini kan hanya contoh Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya monitoring aktivitas siswa. Di sini untuk mengecek siswa-siswa siapa saja yang aktif di kelas tersebut ya, apakah dia sudah mengerjakan CBT, sudah membaca bahan ajar dan lain-lain. Dan kalau kalender kelas ini pertemuan kalender per kelas ya. Ini misalkan pertemuan 1. Kemudian CBT-nya tanggal hari Sabtu. Pengaturan kelas tadi ya, bisa kita edit lagi pada waktu membuat kelas pertama, dan menu hapus ini menghapus. Itu salah satu cara untuk membuat kelas. Nah, Bapak Ibu, tiap membuat kelas kita harus membuat menu-menu ini secara urut, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin ribet, kita tinggal mengkopikan saja, Bapak Ibu. Kalau tidak ingin ribet, kita tinggal kopikan. Nah, mengopikan isi semua RPP, bahan ajar, CBT, KIKD ya yang terkopi dengan cara memilih menu kopi kelas. Nah, kita kopikan kelas ini kepada jenjang yang sama. Ini kan kelas 10. Ya tidak bisa dikopikan kelas 11 karena RPP-nya beda, silabusnya beda ya. Jadi harus satu jenjang yang sama. Ini yang terkopi itu
KIKD, KKM, RPP, Ban Ajar, soal CBT, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Pilih kelas siap mana yang mau dikopikan. Kelas 10 IPA 2. Kopi kelas. Maka dia akan terkopi. Nah, nih 10 IPA 2 gerak. Ini di kelas IPA 2 ya. Tadi kan gaya, sekarang gerak. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita cek RPP-nya, oh sudah muncul. Nih sudah muncul. Kita cek di bahan ajar, sudah muncul gaya. Oke. Nah, sekian di akun guru dalam proses membuat kelas dan bahan ajar sampai proses CBT sampai proses penilaian Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke unsur siswa. Nah, kita login dulu, kita kembali ke halaman login e-learning, kita masukkan password siswa. Kita akan mencoba dari unsur siswa Bapak Ibu ya. Nah, ini ya dari siswa ya. Ini atas nama misalkan Ahmad Saifullah ya. Situ Ahmad Saifullah akan tergabung secara otomatis ke kelas 10 IPA 1 gaya. Tadi yang kita buat ya. Kelas 10 IPA 1 gaya. Tinggal diklik saja nih. Oke. Nah, di situ si Saifullah bisa melihat, wah ini kelas yang dibuat Bapak Syukur ya. Nah, kita bisa dicek KIKD-nya ya, KKM-nya ya, RPP-nya ya, bahan ajar misalkan. Nah, bahan ajar ini siswa akan melihat bisa dibuka atau di-download langsung. Dibuka misalkan, maka dia akan muncul file PDF yang telah di-share oleh gurunya. Atau yang berikutnya bisa melihat data siswa tergabung. Nah, ini jadi Saifullah ini bisa ngecek teman-temannya yang sudah gabung. Nah, ini kan. Kemudian ini rekap hadiran ya, karena hadir pada hari ini ya. Kemudian tugas, nah, tugas ini tadi kita kan sudah menyediakan CBT Bapak Ibu ya. Jadi ini ada tugas yang telah dibuat tadi oleh gurunya CBT ya. Ya. Kemudian tugas K4 ya, belum diisi oleh gurunya. Nah ini CBT. Nah, CBT itu di menu siswa, di akun siswa ada tombol untuk mengerjakan. Saya kerjakan misalkan ya. Jadi siswa akan masuk pada halaman CBT. Ya tinggal kerjakan. Mulai ujian. Oke. Apa itu gaya? Seperti yang dibuat tadi ya. Gaya itu gerak misalkan. Oke, kita lanjut. Apa itu corona? Nah, ini kan. Corona ini selesai. Ini tadi bukan isi yang dibuat ini. Jadi, kita contohin aja ini Bapak Ibu ya. Oke. Jadi si Saifullah sudah mengerjakan. Kembali ke dalam kelas. Nah, dia sudah mengerjakan. Oke. Kemudian rekap nilai Anda. Nah, ini untuk mengetahui nilai yang telah diberikan oleh gurunya. Ya. Menu kalender kelas ini untuk ngecek jadwal pertemuan. Nah, di situ seperti yang sudah dibuat oleh gurunya, Bapak Ibu ya. Nah, itu dari menu siswa ya, dari menu siswa. Jadi lengkap Bapak Ibu. Ini kalau siswa mengakses menggunakan laptop, PC atau komputer. Kalau menggunakan HP itu tampilannya sederhana Bapak Ibu, hanya menu-menu ini saja yang keluar ya. Jadi kalau siswa itu punya laptop ya dibuka di laptop ya. Tapi kalau udah punya ya pakai HP tidak masalah. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu ya untuk juga mensosialisasikan kepada siswa ya. Karena siswa harus tahu juga dalam mengoperasikannya. Oke, berikutnya kita akan login ke unsur eksekutif ya, unsur eksekutif ya. Unsur eksekutif itu adalah kepala madrasah. Oke, kita login dulu Bapak Ibu. Oke, kita masukkan user yaitu NIP ya kalau kepala madrasah. Passwordnya dibikin sendiri boleh ya. Nah, kita masuk. Nah, ini merupakan tampilan di akun eksekutif yaitu di kepala madrasah.
di Wakakurikulum maupun pengawas. Ya. Di sini kan bisa dilihat. Tugas eksekutif itu untuk memantau dan memberi penilaian kepada guru, ya, kepada pengajar. Ya. Nah, di sini ada menu-menu monitoring pembelajaran. Silakan dipilih misalkan kelas 10. Ya, tadi kan kelas 10 contohnya, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat kelas-kelas yang telah dibuat oleh guru-guru mapel, ya, atau guru kelas. Di sini misalkan gaya. Oke, kita lihat. Bisa dibuka, dicek langsung boleh ya. Nih, kemudian menu penilaian kinerja. Penilaian kerja ini untuk memberi nilai kepada guru yang aktif ya. Misalkan di sini kita contohkan tadi syukur Bapak Ibu ya. Oke, syukur tidak ada ya. Oke. Kita cari manual saja. Ini dia. Syukur kita bisa beri nilai baik sekali, cukup. Ini tergantung dari penilaian kepala madrasah, Wakakurikulum maupun pengawas madrasah. Tapi baik. Oke, kemudian laporan penilaian. Laporan penilaian ini merupakan rekap nilai yang diberikan kepala madrasah kepada guru ya. Pada bulan Juli kita coba di sini buka. Nah, ini B ya, misalkan syukur. Nah, tadi kan baik ya. Ini predikatnya ya. Nah, itu tugas kepala madrasah. Hanya untuk memonitoring, memberi penilaian, dan membuat laporan. Dan laporan semuanya itu bisa direkap dalam bentuk Excel. Cetak ke Excel sebagai arsip madrasah, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pegawai, sebagai pembuatan DP3, PKG, ataupun buat laporan di SIEK. Ya. Oke, itu dari unsur kepala madrasah. Di pengerjaan e-learning kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sederhana sekali ya. Jadi metodenya seperti ini, skematiknya seperti ini ya. Operator mengerjakan di mode offline atau local host. Setelah itu data diupload ke hosting atau cloud server Bapak Ibu ya. Setelah selesai baru linknya dikirim ke siswa. Nah, itu skemanya. Metode learning itu kan tadi ada dua yang saya sebutkan tadi, ada dua ya. Metode offline untuk mengerjakan di local host ya, atau di PC lokal, komputer lokal. Setelah itu di online kan ya, menggunakan metode ini ya. Menggunakan jaringan internet global ya, bisa menggunakan jasa hosting atau cloud server dengan menyewa Bapak Ibu ya. Data menggunakan jaringan internet, distribusi data, dan siswa bisa mengakses dimanapun selama ada jaringan internet itu Bapak Ibu ya. Kita contohkan salah satu bentuk yang sudah di online kan. Nah, ini kan local host ya. Kita buka lagi yang sudah di online kan ya, miliknya Man Sampang ya. Oke. Oke, sepertinya ada gangguan jaringan Bapak Ibu ya. Tadi sepertinya wifi kami bermasalah. Kita coba hotspot ya ini ya. Ini kita coba contoh demo dari e-learning yang sudah di online kan ya, atau di hosting ya. Nah, ini dia. Ini alamatnya ya. Di sama. Jadi kalau sudah selesai ini di offline-nya kita online kan ya. Untuk perihal hosting nanti ada tutorial yang menyusul yang akan kami buat ya. Nah, ini kita yang offline dulu Bapak Ibu ya. Setelah ini selesai kita backup ya. Backup data. Fungsinya apa? Supaya bisa merestore ke online-nya. Sini ya, bisa restore di sini nanti. Oke. Nah, ini online Bapak Ibu ya. Kita backup data e-learning. Jadi di yang metode online-nya kita tidak usah ribet-ribet lagi membuat atau mengisi ya. Kita di sini. Oke.
Ya, kita isi di sini. Ini sudah isi Bapak Ibu ya, dan sudah dikerjakan di Ban Sampang ini ya. Nah, restore setelah selesai di backup offline-nya, kita restore yang dari offline ke online. Kita cari filenya ya, cari filenya tadi di ini tadi ya, backup. Oh maaf, SQL-nya kita ekstrak dulu Bapak Ibu ya. SQL-nya kita ekstrak dulu. Ini hasil backupnya kita ekstrak dulu di sini. Nah, SQL ya. Kita ekstrak dulu. Nah, restore. Kita cari di sini di data tadi Bapak Ibu ya. Ini. Dan kita open. Nanti restore. Oke. Tapi ini tidak akan saya lakukan karena ini sudah jadi kalau di restore malah kacau nanti Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah di online kan Bapak Ibu ya. Jadi e-learning bisa diakses di mana saja selama ada jaringan internet. Kita tinggal kirim linknya kepada siswa dan guru. Itu saja tugas operator e-learning. Jadi tugas operator itu hanya menyediakan data, mengisi data sekolah, data kepala sekolah, data guru, data siswa. Setelah itu berikan kepada guru. Nah, biar guru yang nanti berproses ya, untuk mengerjakan Bapak Ibu ya. Nah, oke, itu dulu tutorialnya singkat yang kami berikan ya. Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi tim helpdesk Kemenak Kabupaten Sampang yang sudah Bapak Ibu ketahui. Oke, kita lanjut pada tahapan berikutnya, yaitu sesi tanya jawab Bapak Ibu.